Sebelum melakukan assessment, umumnya setiap perusahaan diminta untuk mengisi kuesioner desain faktor terlebih dahulu. Desain faktor sendiri digunakan untuk menentukan faktor yang dapat mempengaruhi desain sistem tata kelola perusahaan dan menentukan keberhasilan dalam penggunaan informasi dan teknologi atau IT. Selain itu, desain faktor juga digunakan untuk menentukan level of importance dan juga suggested capability level untuk masing-masing objektif. Dalam desain faktor, terdapat 11 komponen, yaitu Enterprise Strategy, Enterprise Goals, Risk Profile, INT-related issues, Threat Landscape, Compliant Requirements, Role of IT, Searching Model for IT Implementation Methods, Technology Adoption Strategy, dan yang terakhir, Enterprise Size. Untuk detailnya, mari kita bahas satu persatu. Enterprise Strategy merupakan salah satu faktor untuk menentukan arah bisnis perusahaan. Dalam Enterprise Strategy dibagi menjadi 4 archetype, yaitu growth atau acquisition, yang mana perusahaan berfokus pada pertumbuhan revenue atau pendapatan. Innovation atau differentiation, yang mana perusahaan berfokus pada produk atau layanan yang berbeda dan atau inovatif kepada customer. Cost leadership, yang mana perusahaan berfokus pada minimalisasi biaya dalam meminimalisasi biaya jangka pendek. Yang terakhir, client service atau stability, yang mana perusahaan berfokus pada layanan yang stabil dan client oriented. Selanjutnya, enterprise strategy diwujudkan melalui pencapaian tujuan perusahaan atau enterprise goals. Dalam COVID 2019, didefinisikan terdapat 13 enterprise goals generik, di mana setiap perusahaan harus memprioritaskan goals tersebut sejalan dengan enterprise strategy yang telah dipilih. Dalam enterprise goals, dikelompokkan menjadi 4 balance scorecard, yaitu financial, customer, internal, dan growth. Selanjutnya, profil risiko. Profil risiko digunakan untuk mengidentifikasi jenis risiko terkait INT yang saat ini dihadapi oleh perusahaan dan menunjukkan area risiko mana yang melebihi selera risiko. Risikonya sendiri dibagi menjadi 19, yang mana setiap risiko akan ditentukan impact dan likelihood-nya. Selanjutnya, INT-related issues. Salah satu metode dalam penilaian risiko INT bagi perusahaan adalah dengan mempertimbangkan permasalahan terkait INT mana yang saat ini dihadapi, atau dengan kata lain, risiko terkait INT apa yang telah terwujud. Isu terkait INT sendiri dibagi menjadi 20 isu, yang mana mengacu pada masalah, kesulitan, atau permasalahan yang terjadi dalam lingkup teknologi informasi. Dengan demikian, INT-related issue adalah masalah atau permasalahan yang terkait dengan bidang teknologi informasi. Selanjutnya, threat landscape. Threat landscape diklasifikasikan menjadi 2 sesuai dengan di mana perusahaan tersebut beroperasi. Yang pertama, normal, jika perusahaan beroperasi di bawah tingkat ancaman yang dianggap normal. Yang kedua, high, jika terdapat situasi geopolitik, sektor industri, atau profil tertentu yang mempengaruhi bisnis perusahaan, serta perusahaan beroperasi di lingkungan dengan ancaman yang tinggi. Selanjutnya, compliance requirements atau persyaratan kepatuhan yang menjadi subjek perusahaan yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu low, apabila perusahaan patuh pada serangkaian persyaratan kepatuhan reguler minimal yang lebih rendah dari rata-rata. Kedua, normal, perusahaan patuh pada serangkaian persyaratan kepatuhan reguler yang umum di berbagai industri. 3. High, apabila perusahaan patuh pada persyaratan kepatuhan yang lebih tinggi dari rata-rata dan paling sering terkait dengan sektor industri atau kondisi geopolitik. Selanjutnya, role of IT atau peran IT di perusahaan yang dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu pertama, support, yang artinya IT dianggap bukan bagian krusial untuk menjalankan proses bisnis dan layanan atau untuk inovasi bisnis. Kedua, factory, ketika terjadi kegagalan pada IT, terdapat dampak langsung pada jalannya proses bisnis dan layanan. Namun, IT tidak dilihat sebagai pendorong atau driver untuk melakukan inovasi proses bisnis dan layanan. Ketiga, turnaround, IT telah dipandang sebagai pendorong, driver, untuk berinovasi dalam proses dan layanan bisnis. Yang terakhir, strategic, IT dipandang kritikal untuk menjalankan proses, layanan, serta untuk berinovasi.
Selanjutnya, sourcing model of IT yang diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, outsourcing, yang mana perusahaan meminta layanan pada pihak ketiga untuk menyediakan layanan IT di perusahaannya. Yang kedua, cloud, yang mana perusahaan memaksimalkan penggunaan dari cloud untuk menyediakan layanan IT kepada penggunanya. Ketiga, insource, yang mana perusahaan menyediakan staf dan layanan IT sendiri. Yang terakhir, hybrid, yang mana artinya model pencampuran diterapkan atau menggabungkan 3 model lainnya mulai dari outsourcing, cloud, dan insource dalam derajat yang berbeda-beda. Selanjutnya, IT implementation methods yang diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, agile, yang mana perusahaan menggunakan metode kerja pengembangan agile untuk mengembangkan perangkat lunaknya sendiri. Yang kedua, DevOps, perusahaan menggunakan metode kerja DevOps, development sendiri dan juga operasional sendiri untuk pembuatan, penerapan, dan pengoperasian perangkat lunak. Yang ketiga, tradisional, yang mana perusahaan menggunakan pendekatan yang lebih klasik terhadap pengembangan perangkat lunak atau menggunakan metode seperti waterfall dan juga memisahkan pengembangan perangkat lunak dari operasi. Yang terakhir, hybrid, yang mana perusahaan menggunakan perpaduan implementasi TI atau IT tradisional dan modern yang sering disebut dengan bimodal TI. Selanjutnya, technology adoption strategy yang diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama, first mover, yang mana perusahaan umumnya mengadopsi teknologi baru sedini mungkin dan mencoba mendapatkan keuntungan sebagai penggerak pertama. Yang kedua, follower, yang mana artinya perusahaan biasanya menunggu teknologi baru menjadi mainstream dan terbukti sebelum mengadopsinya. Yang terakhir, slow adopter, yang mana perusahaan sangat terlambat dalam mengadopsi teknologi baru. Komponen yang terakhir dari desain faktor yaitu enterprise size. Enterprise size sendiri ini digunakan untuk menunjukkan ukuran perusahaan yang dilihat dari jumlah karyawan yang dimiliki saat ini. Apakah perusahaan termasuk dalam large enterprise dengan lebih dari 250 karyawan atau full-time employees, dan juga small and medium enterprise yang mencakup 50 sampai dengan 250 full-time employees. Dari ke-11 isian komponen desain faktor yang sudah kita bahas sebelumnya, akan dihasilkan nilai level of importance dan juga suggested capability level yang menunjukkan target dari masing-masing objektif berdasarkan hasil isian desain faktor yang dikeluarkan oleh COBIT 2019. Demikian sesi video kali ini, semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Mitra Tax, your compliance partner.